Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, maaf ada gangguan teknikal sedikit, agak lambat. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, serta mengikhlaskan niat kita masing-masing, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan segala usaha kita, membuka hati sanubari kita untuk memudahkan kita mendapatkan hidayah, cahaya Al-Quran, menembusi dan memusiki jiwa raga kita, untuk seterusnya kita yakini, kita pegangi, dan kita jadikan panduan untuk kita menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai khalifahnya. Ya Allah, kabulkan permohonan hamba-Mu ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, insyaAllah kita akan teruskan si tadabbur kita, surah Ar-Ra'du. Coba dibuka Al-Quran surah Ar-Ra'du. Ayat terakhir yang kita pelajari, yakni ayat yang ke-7. Ayat yang menceritakan akan satu lagi bukti kedegilan orang-orang kafir yang telah tertutup hati mereka, atau lebih tepatnya yang mereka telah menutup hati-hati mereka, sehingga kebenaran firman Allah yang dibawa oleh Nabi, seterang apapun, sejelas apapun, sebanyak manapun bukti-bukti kebenaran yang telah ditunjukkan, mereka tetap akan menolaknya. Sehingga mereka dengan begitu berani dan minta maaf menunjukkan kejahilannya, meminta bukti kepada Nabi SAW jika benarlah Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan jika benarlah Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi pada mereka itu firman suci Allah. Mereka minta bukti fizikal yang mereka boleh lihat dengan mata mereka, boleh dengar dengan telinga mereka. Subhanallah. Itu hanya alasan saja. Kata orang Melayu, hendak 1000 dalih, tak nak. Hendak 1000 usaha, tak nak 1000 alasan. Memang manusia ini nampaknya secara fitrahnya cenderung mengharapkan, meminta bukti luaran atau keajaiban-keajaiban untuk mempercayai sesuatu. Untuk mempercayai sesuatu.
Namun sebenarnya dari segi psikologi, ayat yang ketujuh yang kita pelajari mengajar kita untuk kita pandai menguruskan jangkaan, expectation management, dan meletakkan kepercayaan berdasarkan bukti dan kebenaran hakiki berbanding bukti-bukti yang sifatnya hanya ilusi hawa nafsu. Hidayah tidak datang melalui bukti ajaib yang dipaksakan. Saya ulangi. Hidayah tidak datang kepada seseorang melalui bukti-bukti ajaib yang dipaksakan, tetapi melalui proses pemikiran saintifik dan ta'akul yang rasional. Walaupun Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki Allah boleh paksa mereka untuk beriman dengan bukti-bukti fizikal yang mereka tak mampu meraguinya. Itu jika Allah kehendaki. Seperti mana Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26, ayat 4. Allah berfirman, "In nasya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayah, fazallat a'naquhum laha khadi'in." Jika kami menghendaki, kata Allah, kami boleh menurunkan kepada mereka mukjizat daripada langit, keajaiban-keajaiban fizikal yang mereka boleh lihat, boleh dengar secara indrawi. Ya, pada seperti mana pada zaman dahulu Nabi Musa dengan tongkatnya, saya kata tempoh hari, terbelahnya lautan dan sebagainya. Allah kata, jika aku kehendaki boleh, aku tengok. Bahkan turun dari langit, sama ada matahari didekatkan ke atas kepala mereka, atau planet tidak dijatuhkan pada mereka, lalu Allah tahan beberapa kilometer dari mereka. Jika Allah kehendaki boleh. Fadhalat a'naquhum laha khadi'in. Dan tentulah tengkuk-tengkuk mereka, leher-leher mereka akan tunduk kepadanya. Pasti mereka beriman. Tapi Allah tidak maukan hambanya ini beriman kepada kebenaran dengan cara seperti itu. Karena beriman seperti itu pasti imannya terpaksa. Itu tadi yang saya katakan. Hidayah tidak datang dengan bukti-bukti ajaib yang dipaksakan. Seakan-akan Allah tidak akan kata pada hambanya, wahai manusia, jika kamu tak percaya pada aku, jika kamu tidak mengikuti nabiku, ingat, bukit yang ada di atas ini aku akan empapkan pada kamu. Sekarang kamu lihat, gunung sudah di atas kepala kamu. Kalau kamu cakap saya kamu tak kafir, aku akan hempap. Tapi kalau kamu cakap beriman, aku tarik. Katakanlah, Allah kata begitu. Pasti mereka beriman. Karena takut dihempap di bukit. Bukit pula sudah di atas kepala. Tapi bukan itu yang Allah mahukan. Allah tidak mahukan hambanya beriman kepadanya, meyakini kebenaran Rasulnya, bukan melalui bukti-bukti ajaib yang dipaksakan, tetapi, lagi sekali saya ulangi, melalui proses pemikiran saintifik dan ta'akul yang rasional. Sebab itulah Allah suruh mereka mengkaji alam dan isinya. Seakan-akan Allah beritahu pada mereka dengan bahasa yang mudahlah. Hai hambaku, kalau kamu nak tahu apa yang disampaikan Muhammad itu benar-benar firmanku,
Coba kamu perhatikan. Yang disampaikan itu betul atau tak betul? Bila Nabiku katalah, langit aku tinggikan tanpa tiang seperti mana kamu lihat. Betulkah ya Muhammad? Coba kaji berdasarkan pemikiran-pemikiran saintifik dari sana. Betul tak betul apa kata? Bila Muhammad cerita tentang bagaimana keadaan benda-benda langit, bagaimana turunnya hujan, bagaimana bertiupnya angin, bagaimana tumbuhan ditumbuhkan, macam mana tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warnanya, rasanya. Nabiku tidak bercakap ikut nafsunya. Itu firmanku disampaikan olehnya. Jadi kalau kamu tahu ingin mengetahui kebenarannya, kaji. Apa yang aku sampaikan pada nabiku, yang nabiku sampaikan pada kamu, kamu fikirkan. Ini yang saya maksudkan. Hidayah. Allah maukan datang kepada kita melalui proses pemikiran saintifik dan ta'akul yang rasional. Itu sangat mustahak. Memikirkan alam serta ayat-ayat kuno secara saintifik sangat mustahak. Selalu saya mengatakan di mana-mana dan karena ini yang kami pelajari. Bila kita membaca ayat-ayat Quran berkaitan katalah tentang alam gaib, surga, neraka, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, malaikat, tentang macam mana dahulu Jibril itu. Ayat gaib lah. Alam kubur, siksa kubur. Hendaklah kita tafsirkan ayat itu dengan menggunakan pendekatan imani. Penafsiran kita, cara kita memahaminya dengan menggunakan pendekatan imani. Sudah amantu billah. Allah kata surga seperti negara, sudah amantu billah. Allah kata di surga nanti di bawahnya ada sungai mengalir, sudah amantu billah, tak perlu gunakan ini berlebih-lebihan. Tak sampai otak kita. Bahkan saya katakan, kalau surga kita bayangkan sebagaimana secara tekstual sebagaimana yang Quran cerita, nanti surga malah tak menarik. Duduk, bangunan, bawahnya ada sungai mengalir, duduk bersandar, pelayan semuanya sentiasa melayaninya, menuangkan air, makanan, minuman, buah-buahan, buahnya pula pisang, pakai baju warna hijau daripada sutra. Coba Anda bayangkan dan seperti itu. Surga menjadi kurang menarik. Karena itu perkara gaib, senang saja serahkan pada hati untuk mempercayai, mengimaninya. Bukan di sini. Berbeza dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta dan isinya. Contoh ini. Cara kita memahaminya, penafsiran yang kita tempuh, yakni dengan menggunakan pendekatan akliyah, pendekatan saintifik, dengan ta'akul yang rasional. Dan itu memang ya Allah suruh. Baru kita nampak nanti. Jangan membaca ayat kauniyah, kita kata amantu billah. Allah kata, tidaklah kamu lihat bagaimanalah air hujan aku turunkan, bumi yang kering, yang taduh jadi tumbuh, macam tumbuh-tumbuhan, berwarna-warna, macamnya warnanya, rasanya. Yang Allah suruh fikirkan, tapi kita meresponnya, sudah ya Allah, aku beriman. Engkau maha berkuasa. Aku tak akan meragunya. Memang kita disuruh beriman, tetapi Allah bukan sekadar menyuruh kita mempercayai akan kebenaran maklumat. Allah suruh kita memikirkannya, merenungkannya. Sehingga benar-benar supaya kita nampak
bukti keagungannya. Baik. Sekarang ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Ini masih ayat kauniyah. Yang pendekatannya, tafsirnya, kita dalam menggunakan pendekatan akliyah. Akliyah di sini maksud saya ini pendekatan bersaintifik, berfikir saintifik, berdasarkan fakta. Ya, kalau perlulah mungkin kajian-kajian yang banyak, riset-riset yang banyak, yang panjang, dan itu akan membantu, banyak membantu. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Masih kita tentang ayat kauniyah, dan Allah masih tidak menunjukkan tanda kuasanya sekaligus bukti kerasulan, kebenaran rasulnya, bahwa yang disampaikan oleh Muhammad SAW bukan karangannya, tapi firman Tuhan semesta alam. Semesta alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa kulla syai'in 'indahu bimiqdar. Allahu Allah ya'lamu sentiasa terus-menerus, tak renti-renti, walaupun sesaat, mengetahui. Ya'lamu fil mudhari' bermakna istimrariyah. Jadi Allah sentiasa mengetahui terus-menerus, tidak berhenti walaupun sesaat. Sama ada yang lepas, yang sedang, atau yang akan. Itu ilmu Allah. Apa yang Allah ketahui dalam ayat ini? Ma tahmilu kullu untha. Apa saja yang dikandung oleh setiap perempuan. Untha maknanya perempuan. Untuk kalau manusia perempuan lah. Kalau untuk binatang betina lah. Sebab yang mengandung bukan hanya manusia saja. Binatang pun mengandung juga. Bunting juga. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh manusia, dalam ini perempuan. Allah juga sentiasa mengetahui apa yang ada dalam perut binatang betina yang bahkan mungkin apa yang ada dalam perut ayam, dalam rahim kambing. Ya, jadi unsa di sini jangan hanya diartikan jenis manusia saja, jenis jantina manusia, yakni perempuan saja. Ini termasuk hayawan. Karena yang mengandung bukan hanya manusia saja. Yang bunting bukan hanya manusia, binatang pun boleh bunting. Satu. Yang keduanya, wa ma taghidul arham. Dan Allah juga mengetahui apa yang kurang. Apa yang taghid kurang, al-arham, rahim-rahim. Kandungan rahim. Wa ma tazdad, dan apa yang bertambah. Nanti penjelasannya. Bukan Allah sekadar sentiasa mengetahui. Wa kulla syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu itu di sisinya bimiqdar, dengan ukuran. Ukuran yang tak boleh kurang, tak boleh lebih sikit saja. Terlebih sikit pun rusak, kurang sikit pun rusak. Ngam-ngam. Ya mas sekalian, tafsir-tafsir lama, klasik dengan mungkin dengan penafsiran sarjana sakini agak berbeza. Baik, saya bacakan dahulu secara umumnya apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yukhbirullahu ta'ala an tamami ilmihi alladhi la yakhfa alaihi syai'.
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang kesempurnaan ilmunya. Yang dengan ilmunya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, dan apa yang tidak berlaku seandainya ia berlaku. Dan tidak ada 4 kan? Kalau bicara soal ilmu, saya yakin Yama sudah pelajari tentang nama Allah Al-Alim, tanya saja yang mengajarnya. Dan 4 ditaluknya. Wa annahu muhitun bima tahmiluhul hawamil min kulli inatil hayawanat. Dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi, mengetahui dengan sempurna, sekecil-kecil dan sedetail-detailnya. Hinggalah yang paling kecil. Bukan hanya secara umum, tapi hingga yang paling kecil. Apa yang dikandung, apa yang ada dalam perut makhluk hidupnya yang sedang mengandung, hamil atau bunting. Kulli inatil hayawanat. Itu kalau bahasa Ibnu Katsir. Tiap-tiap jenis betina hayawanat makhluk hidup. Ya, kita makhluk hidup. Kalau kita perempuan lah. Kalau lembu, inas, unsa, ya betina. Tadi saya nyatakan sudah. Allah ketahui. Bukan mengetahui hanya dalam rahim ini jantan atau betina, laki atau perempuan, bukan saja itu. Hingga sekecil-kecilnya. Mikdar. Wa ya'lamu ma fil arham, itu ada dalam ayat yang lain dalam surah Luqman kalau tidak salah. Allah mengatakan ma fil arham. Ma apa yang, bukan hanya jenis jantinanya, tapi subhanallah, bagaimana pertumbuhannya, berapa helai rambutnya, bila lahir nanti lahir bila, meninggalnya di mana, umur berapa, nasibnya macam mana, pekerjaannya apa, Allahu Akbar. Meninggalnya di mana dan bila, apa puncanya. Aima hamalat min dzakarin aw unsa, atau apa sajalah. Bukan sama ada jenis jantinanya, jantan atau betina, laki atau perempuan. Aw hasan qabihun, atau mungkin cantik ke tak cantik, cacat ke tak cacat. Syaqiyun aw sa'idun, sama ada nanti bahagia ataupun celaka kalau manusia. Min ahli jannah atau bahkan bukan semasa manusia telah hidup. Sebelum manusia cipta pun Allah sudah tahu nasib orang nanti di akhirat, surga atau neraka. Itu ya'lam. Allah sudah mengetahui siapa ahli surga, siapa di neraka. Ingat ya, Allah hanya mengetahui. Dan mungkin jamaah yang sudah belajar tentang akidah tahulah ta'aluk ilmu. Ilmu itu ta'aluknya dengan al-inkishaf, bukan dengan ijbar. Dengan ilmunya tersingkap segala sesuatu. Hatta siapa ahli surga pun Allah tahu, si ahli neraka pun tahu. Allah hanya, tapi tidak ada unsur ijbar, tidak ada unsur paksaan. Maknanya, manusia sendiri yang akan berusaha memilih jalan ke surga atau neraka. Allah tak paksa. Mereka diberi kebebasan. Sama ada mukmin atau kafir. Itu pilihan mereka. Tapi Allah sudah tahu apa yang mereka akan pilih sebelum mereka memilih. Jadi inkishaf namanya, bukan isbat. Tawilul umur au qasiruhu, panjang atau pendeknya umur. Itu kata Ibnu Katsir. Dan apa yang dikatakan ini memang selarilah dengan sabda Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Dalam hadis yang sangat populer, baginda bersabda, "Inna khalqa ahadikum isma'u fi batni ummihi arba'ina yauman." Sesungguhnya penciptaan seseorang kamu dalam perut ibunya selama 40 hari pertama menjadi nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlik, kemudian 40 hari berikutnya bertukar jadi alaqah.
Tsumma yakunu mudghatan min dzalik, kemudian 40 hari ketiga menjadi mudghah. Tsumma yub'atsu ilaihi malakun fayu'maru bi kalimat. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk hembuskan nyawa dan merekodkan. Ini dalam rekod malaikat. Dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu. Qadha iltakan dari ilmu Allah sudah tahu. Lalu apa yang diberitahu itu diberitahukan pada malaikat. Bukan malaikat. Apa dia? Diperintahkan untuk menulis, rekodkan 4 perkara, yakni yaktubu rizqahu, menetapkan rezekinya, umruhu, umurnya, amaluhu, amalnya, pekerjaannya, perbuatannya, profession dia, kerja dia, career dia, apa sajalah. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Nanti akhirnya hidupnya di dunia akhirat termasuk golongan yang celaka atau yang bahagia. Jadi nampaknya penafsiran Ibnu Katsir tadi ya berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini. Tapi itu agak, ya, saya perlu hanya sampaikan saja jamaah sekalian ya. Dan kita akan coba kaitkan dengan penafsiran-penafsiran kini yang dikatakan oleh sarjana kini. Dalam tafsir Al-Baghawi, ini tafsir Baghawi. Ketika beliau kata mentafsirkan wa taghidul arham wa ma tasdad, Allah mengatakan apa yang taghid kurang, tazdad lebih dalam rahim. Qala ahlut tafsir. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Ghidul arham, kurangnya rahim, masa mengandung maksudnya. Al-haidu al-hamli. Beliau mentafsirkan yakni kurangnya atau tidak adanya haid perempuan semasa mengandung. Perempuan mengandung berhenti haidnya. Atau menurut beliau boleh jadi haid tapi sangat kurang. Biasanya tiap bulan, ini mungkin 6 bulan atau 7 bulan sekali. Fa'idha hadat hal-hamilu kana nuqsanan fil waladi. Ingat ya, ini tafsir, ini betul atau tidak dari segi saintifik, nanti dulu. Saya hanya menyampaikan saja. Kata beliau, maka bila seorang yang sedang hamil, mengandung, tiba-tiba datang haid, karena nuksonan lil waladi, maka ia akan mengurangi kesempurnaan anak yang dikandung. Oh, itu maksud kurang rahim. Lalu apa kaitan haid dengan janin yang dikandung? Alasan beliau, li'anna damal haid ghada al-walad fi rahmi. Ini yang mungkin agak, ya, kita tertanya-tanyalah. Tapi tak apa, itu penafsiran beliau. Kerana darah haid, darah yang biasanya yakni keluar rahim perempuan tiap bulannya, itu beliau ghada al-walad, itu santapan, itu bekalan makanan bagi anak dalam rahim. Sehingga beliau menyatakan kalau perempuan sedang mengandung tiba-tiba masih datang haid, ya, mana bekalan makanan untuk si janin kurang. Sebab itulah kenapa perempuan bila mengandung tak datang haid lagi. Karena Allah sediakan darah haid yang selama ini rutin berlaku tiap bulannya, bahan makanan bagi janin, kata dalam tafsir Al-Baghawi. Sama setuju atau tidak itu cerita lain. Ini saya hanya menunjukkan bagaimana ya kepelbagaian masa dahulu memahami ini. Wa idza uriqatid dam yang qudul ghada fa yatakitul walad. Tengok. Sebab itu apabila darah haid itu keluar sedangkan perempuan sedang mengandung, ya maka
bahan makanan, santapan, hidangan yang diperlukan oleh si walad, si janin, kurang lah. Nah, itu maksud ghidul arham katanya. Wa idza lam tahid yasdadul walad watim. Dan jika wanita yang mengandung tidak haid, dari awal tidak haid hingga ya, maka anak akan mendapatkan bahan makanan yang sempurna dan cukup. Karena darah haid dalam tafsir Al-Baghawi itu disediakan oleh Allah sebagai bahan makanan bagi si janin. Nuksonul khalqil walad bi khurujid dam wa ziyadatu tamamu khalqatihi bistimsakid dam. Ya. Maka jika darah haid keluar, anak kurang dapat makanan, bahan makanan, sehingga anak pun jadi kurang sempurna, demikian sebaliknya. Idza hadat tantakisul ghada wa tasdadu muddatul hamli hatta tastakmila tis'ata syurin dhahiron. Itu penafian dahulu. Saintifik atau tidak, walau a'lam. Teruji kebenarannya dari segi fakta sains atau tidak? Nah, adalah. Karena ini dalam Al-Baghawi. Nah, dalam Al-Baghawi. Tapi rupanya dalam tafsir At-Tabari, an Abi Bashar an Mujahid, firman Allah yang berbunyi, wa ma taghidul arham wa ma tasdad. Allah Maha mengetahui apa yang kurang, rahim yang kurang, arham rahim, taghid kurang, apa maksudnya? Wa ma tasdad, dan apa yang tambah. Ini dalam tafsir At-Tabari. Ingat, At-Tabari diambil oleh A'immatul Mufassirin. Tapi beliau mencantumkan riwayat yang disandarkan kepada Mujahid. Apa kata beliau? Al-Ghid itu, yakni al-hamil taroddama fi hamliha. Seorang yang sedang mengandung, tiba-tiba melihat darah haidnya keluar. Bila seorang yang sedang mengandung dan masih datang haid, walaupun tidak banyak, walaupun enggak sekali, dan itu adalah menyebabkan kurangnya bekalan makanan bagi si janin. Nuksonun minal walad. Jadi akan kurang nanti. Wa mazada ala tis'ati asyur fawataman lidzalika nukson wa zada. Jadi ini dalam tafsir At-Tabari ya. Jadi kalaulah anak itu, katakanlah janin itu sepatutnya ada dalam kandungan 9 bulan, katakanlah 9 bulan ngam-ngam. Tiba-tiba selama 9 bulan itu si perempuan manuti sedang haid. Sekali atau 2 kali. Ya, maknanya anak dalam 9 bulan belum sempurna. Janin belum sempurna. Karena bahan makanannya sudah dipotong, dikurangi. Jadi untuk memastikan janin sempurna fizikalnya, maka akan ditambah. Tidak lagi 9 bulan, mungkin ditambah 9 bulan, 10 bulan ke, 9 bulan 15 hari ke. Itu dalam tafsir At-Tabari. Tengok. Kitab-kitab tafsir lama memahami ayat saintifik seperti itu. Sama ada itu dibenarkan sesuai dengan fakta sains atau tidak, nanti dulu. Tapi begitulah tafsir itu. Tapi rupanya zaman sekarang kalau kita lihat, katalah berdasarkan fakta saintifik, dari sudut perubatan, pamannya ya, saya yakin semua sudah dapat faham perkara ini. Karena terus terang secara pribadi, memang dari masa belajar tafsir dahulu, saya sangat meminati ayat-ayat kauniyah. Terus terang.
Saya belajar tafsir yang ayat yang paling saya minati ayat kaum. Bukan yang lain tidak minat, tapi yang ada keinginan untuk lebih memberi tumpuan. Dan boleh katakan tak pernah miss lah dengar pencara menyampaikan ayat kauniyah. Karena bagi saya luar biasa. Betul-betul bukti kebenarannya depan mata. Dan itu pasti akan menggetarkan hati. Bagaimana mungkin seorang manusia yang dikenal sebagai ummi, tak baca, tak tulis, di tengah-tengah masyarakat yang juga ummi, yang sudah rusak, bobrok akhlaknya di padang pasir 1400 tahun yang lalu, 15, boleh menyampaikan maklumat-maklumat kauniyah yang sangat saintifik, yang akhirnya bukti kebenaran secara sains baru diketahui abad 20. Ini benar-benar luar biasa, mustahil ini dilakukan oleh manusia secerdas apapun 15-14 abad yang lalu. Ini pasti bukti yang tak dapat dibantah, tak akan menimbulkan keraguan sedikit pun bahwa ia adalah firman zat yang mencipta alam semesta. Yang berfirman, yang ini ada ucapan zat yang mencipta perempuan yang sedang hamil, yang menciptakan kehamilan, yang menciptakan janin. Karena dia yang tahu kan, dia yang menciptakannya. Nabi hanya menyampaikan. Jadi dari situ sehingga ini sangat menarik. Pasti hati bergetar kalau kita bacanya bersungguh-sungguh. Coba sekarang kita bandingkan ya. Tadi dalam tafsir Al-Baghawi seperti itu. Dalam tafsir At-Tabari, beliau mengutip riwayat dari Mujahid, ya lebih kurang makna seperti itu, kaitannya dengan darah haid. Tapi dari sudut perubatan, wanita yang sedang mengandung, yang tidak datang haid itu, disebabkan oleh tindak balas hormon. Itu karena tidak balas hormon. Apabila persenyawaan berlaku, artinya apabila satu sel spermatozoa lelaki, hal ini suami, dicantumkan, dipertemukan oleh Allah dengan ovum istrinya, cantum, jadilah nutfah, kan jadilah persenyawaan nutfah. Zaijut kata orang Arab, zygote, nutfah. Satu sel spermatozoa lelaki dipilih oleh Allah. Allah yang pilih daripada antara 200 hingga 400 juta sel. Subhanallah. Saya minta maaf. Bila suami istri melakukan hubungan suami istri, purata jumlah sel spermatozoa yang dikeluarkan oleh suami itu antara 200 hingga 400 juta sel. Dari jumlah sel itu, Allah pilih satu sel saja. Satu sel. Selebihnya ya mati. Gagal untuk menembusi ovum perempuan. Satu yang berjaya. Dan itu luar biasa. Kuasa Allah di situ, kebijaksanaan luar biasa. Berkejar-kejar 200 hingga 400 juta sel. Mencari ovum perempuan. Yang berjaya hanya satu. Jadilah nutfah. So, apabila berlaku persenyawaan, hormon kehamilan, jamaah sekalian, hormon kehamilan, apa istilahnya ya? Lupa saya. HCG ya namanya. Hormon kehamilan, HCG. Yakni apa ya? Human chorionic gonadotropin. Gonadotropin. Human chorionic gonadotropin. Dihasilkan. Hormon kehamilan dihasilkan. Hormon ini memberi isyarat kepada
ovary untuk terus mengeluarkan, merembeskan hormon itu, progesteron dan estrogen yang tinggi. Sehingga tahap hormon yang tinggi menghalang ovulasi atau pembebasan telur dan stabilkan dinding rahim. Sekaligus mengelakkan lapisan tersebut daripada gugur yang biasanya berlaku semasa haid. Masya Allah. Jadi kalau ikut berdasarkan fakta saintifik, darah haid macam tak ada kena-mengena dengan ia jadi bahan makanan janin itu. Karena begitu berlaku proses penyawaan, ya, hormon kehamilan, HCG, ya, dihasilkan, dan itu memberikan isyarat kepada ovary untuk terus merembeskan atau mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen yang tinggi. Dan tahap hormon yang tinggi ini akan mencegah evolusi atau pembebasan telur yang menstabilkan dinding rahim. Akibatnya apa? Bila dia sudah sangat stabil, mengelak lapisan dinding rahim daripada gugur, yang biasanya gugurnya dengan itu akan jadilah darah haid. Jadi berhenti haid bukan karena darahnya jadi bahan makanan si janin, tapi karena hormon yang dihasilkan oleh persanyawaan tadi, sehingga dinding rahim bersih dan elak daripada perguguran yang biasanya menjadi darah haid. Saya tidak tahu, saya menyampaikan itu penafsiran orang dahulu, ulama mufasir dahulu, sama ada mereka dahulu telah buat kajian dari aspek perubatan atau tidak, wallahu alam. Dan ini fakta saintifik modern. Jadi nampaknya memang ada perbezaan. Kalau Imam Al-Baghawi atau Bari dalam tafsir, walaupun hanya sekadar mengutip riwayat daripada Mujahid, kenapa perempuan yang hampir tidak haid? Ya, karena dah haid disediakan adalah sebagai bahan makanan si janin. Jadi kalau haid saja nanti janin kurang makanan. Bahasa kasarnya kebuluran. Terpaksa tak sempurna. Tapi kalau ikut fakta saintifik perubatan, kenapa perempuan yang hamil tidak haid? Rupanya bukan karena darah haidnya menjadi makanan si janin. Itu karena memang tidak mungkin berlaku haid karena dia sudah sangat stabil. Karena hormon kehamilan tadi, sehingga dinding rahim yang stabil, terlepas, terelak daripada mengelakkan lapisan-lapisan gugur, jatuh, yang biasanya akan menjadi yang biasanya berlaku semasa haid. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang saya akan di awal, ayat ini yakni ayat kauniyah. Sehingga pendekatan penafsirannya, yakni mestinya pendekatan akliyah, saintifik, rasional, berdasarkan ya mungkin bukti-bukti kauniyah. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-8 ini merujuk pada ilmu Allah yang maha luas. Iya. Itu pertama yang Allah nak beritahu. Khususnya berkaitan dengan apa yang kita panggil sekarang sebagai sistem reproduksi. Berkaitan dengan perkembangan embrio, ilmu embriologi. Ya, ayat ini menjadi dasar, memberikan maklumat dasar tentang sistem reproduksi. Memberikan maklumat dasar tentang ilmu embriologi. Proses dalam rahim itu. Dan konsep di hujung tuh kadar yang tertentu, bimikdar. Kan hujung ayat Allah berfirman, subhanallah,
Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa maksudnya. Karena ya Mas, secara saintifik, ayat yang ke-8 ini, firman Allah yang menceritakan tentang rahim, yang disitu yang Allah berfirman, yakni kurang sempurna dan bertambah. Ma yaghidul arham wa ma tasdad. Ada rahim yang kurang sempurna. Yang kurang. Ada yang bertambah. Apa nih maksudnya nih? Sarjana Muslim sekarang yang punya background sains khasnya embriologi mentafsirkan merujuk pada proses embriologi, embrio, dan yang ada dalam rahim, gestasi, gestation atau fatratul hamli, tempoh dan proses kehamilan. Allah cerita tentang ilmu yang dipanggil embriologi dan ilmu yang berkaitan tentang fatratul hamli, tempoh atau proses kehamilan. Adalah masa atau periode perkembangan embrio dan janin di dalam rahim yang biasa dihitung semua daripada conception hingga proses kelahirannya. Dan ini menggambarkan sehingga Allah kata ada kurang, ada lebih. Tempoh kematangan janin, tempoh gestasinya kurang sempurna. Ini merujuk kepada bayi yang minta maaf, apa istilahnya? Bahasa kami dahulu, yakni bayi yang lahir sebelum usia sepatutnya, ya pramatang. Target, yakni bayi itu akan lahir, bayi nanti yakni lahir cukup masa sempurna masanya dalam hailan ataupun kurang. Target, pramatang. Yang kita tahu, yakni kelahiran sebelum usia berapa? 37 minggu biasanya ya. Manakala yang bertambah, wa matasdad merujuk kepada kandungan yang melebihi tempoh matang. Ya, kadang boleh 40 hingga 42 minggu. Mana-mana janin yang lahir, bayi yang lahir sebelum umur kandungannya 37 minggu dipanggil yaghid, taghidul arham, kurang. Sementara mana-mana bayi yang lahir selepas itu, mungkin 40 minggu hingga 42 minggu baru lahir, itu tasdad. Itu saya katakan ayat ini dari segi saintifik merujuk kepada tempoh kehamilan. Fatratul hamli. Gestasi ya, banyak. Gestationnya. Tuh maksudnya. Dan juga menunjukkan perkembangan fisikal si janin. Juga berkaitan rapat dengan pertumbuhan, perkembangan plasenta dan pembentukan organ si janin. Kenapa? Sains membuktikan pembesaran janin tidak sekata dan pertumbuhan organ seperti berat ataupun size ditentukan dengan sangat teliti. Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita di hujung ayat bimiqdar. Itu luar biasa aja sekalian. Karena sains telah membuktikan pembesaran janin tidak sekata dan dengan pertumbuhan organ seperti berat dan size ditentukan secara teliti. Bayangkan kalau size janin lebih pantas, size janin lebih pantas pembesarannya, sebenarnya organ-organnya lambat, apa yang akan berlaku? Atau organ-organ yang
penting dalam tubuh badan. Jantungnya ke apa-apanya ke, kidneynya kan, livernya ke, bahkan otaknya katalah bertumbuh dengan lebih sangat pantas, melebihi daripada kepantasan perkembangan fisikanya. Apa berlaku? Jantungnya nanti lebih besar daripada badannya. Atau badan sudah sempurna, tapi organ dalam belum. Subhanallah, rupanya ini Allah tetapkan. Ketika organ penting tadi, contohnya jantung, contohnya paru-paru, bahkan contohnya otak, jaringan saraf mulai berkembang, maka ruang tempat yang Allah sediakan, yakni fisikal pun dalam membesar juga. Jadi seiring sejalan. Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Mikdar. Ujung ayat itu telah terbukti secara saintifik. Segala sesuatu. Allah nyatakan kaitannya dengan kehamilan ya. Indahu bisa bimikdar. Mikdar itu ukuran, yakni satu perhitungan, satu kalkulasi yang sangat-sangat detail dan cermat. Dan sangat-sangat accurate. Lebih pantas sedikit tak boleh, lebih lambat sedikit. Jadi serentak. Agak-agak lah. Ketika tubuh badan kata seperti ini, jantungnya mesti seperti apa ya, berapa peratus ya. Ini jangan tiba-tiba jantung sudah 100%. Fizikal masih 40%. Otak baru masih 0%. Cemana? Ini di luar kemampuan manusia. Ilmu setinggi apapun yang Allah ajarkan, tidak mungkin manusia mampu melakukannya. Kenapa? Allah ceritakan ini. Dan saya katakan tadi, ayat itu kan 14 abad itu baru diketahui hari ini. Ya relatif lebih jelas lah. Walaupun mungkin abad-abad berikutnya akan lebih luar biasa penjelasannya. Ya, lagi-lagi Allah nak tunjukkan kuasanya. Kalau orang kafir mau menggunakan otaknya, mau ta'akul rasional, mau berpikir saintifik, tidak perlulah mencabar Nabi Muhammad. Kalau betul lah kamu ini utusan Allah, tolonglah tunjukkan. Bukit itu jadi emas, tak perlu. Kuasa Allah depan mata dah, hari-hari dah. Dia boleh tengok istrinya sedang mengandung, anak pernah sudah mengandung, orang mengandung hari-hari. Kalau tengok tak mau tengok istri, tengok unta yang dia bela pun sedang bunting. Tapi kenapa bukti yang luar biasa sangat dahsyat itu? Bahkanlah keajaiban penciptaan kita dalam janin, dalam ibu rahim menjadi janin dengan sangat itu. Kalau fikir secara mendalam, lebih menakjubkan kita, lebih mengagumkan kita daripada terciptanya mutiara. Dalam perut kerang lebih menakjubkan daripada terciptanya belian dalam perut bumi. Ya, benar, belian memakan jutaan tahun. Prosesnya hebat, betul. Dahsyat, iya. Karena memang tak ada belian, tiba-tiba diketul durian situ belian itu tak ada. Tapi proses penciptaan kita dalam rahim ibu jauh lebih dah. Syaratnya sama-sama dikaji, difikir secara ilmiah, secara rasional. Tapi lagi-lagi si kafir tadi kan memang degil. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil itulah. Jadi nak bukti-bukti fizikal yang dua. Kalau boleh, seperti itu. Saya tengah tempoh hari. Ya, kambing beranakan ayam. Kalau awak boleh tunjukkan bukti kuasa Allah itu kambing beranakan ayam, lembu beranakan unta, kami percaya dia. Orang dahulu, kami akan percaya Saleh, jika engkau boleh menciptakan unta dari batu, tiba unta keluar daripada batu. Boleh jika Allah kendaki. Tapi adakah mereka percaya? Tidak juga. Karena memang keluarnya seekor unta hidup daripada batu, akal tak mampu nak.
Allah tidak mau kita melihat kekuasaannya seperti itu, macam terpaksa. Tapi Allah maukan kalau kamu ingin mengetahui kuasa aku, nih tolong kaji daripada alif hingga ya. Bagaimana prosesnya pada mula. Gitu. Di situ baru, oh iya. Jadi kuasa Allah sebenarnya boleh difahami dengan mudah, dengan betul, dengan tepat. Walaupun lagi-lagi Allah jika berkehendak boleh menciptakan unta hidup dari batu. Boleh, tak ada masalah, kecil bagi Allah. Jika Allah menghendaki, Allah boleh ciptakan gajah beranakkan unta, boleh. Tapi kalau itu yang Allah tunjukkan, akal kita jadi buntu. Kita beriman karena terpaksa. Sebab itu Allah kata, kalau kamu nak tahulah kuasa aku, tengoklah tumbuh-tumbuhan itu. Tengoklah apa yang dalam perut istri kamu yang sedang mengandung tu. Tengoklah asal usul kejadian dari mana boleh begitu. Tengoklah bagaimana perkembangan embrio, perkembangan embrio dalam rahim. Dalam jangka masa hanya 9 bulan menjadi manusia. Ya Allah, daripada nutfah, daripada nutfah, spermatozoa yang bila bukan karena kehendak aku hanya jadi kotoran, dalam 9 bulan lahir jadi. Tidak aneh ke, tidak kagum ke, tidak hebat ke itu? Seakan-akan. Allah kata begitu. Seolah begitu. Sebab itulah jamaah sekalian, ayat-ayat seperti sebetulnya ini harapan saya dan ini ya perintah untuk diri saya sendirilah. Dan saya memang sudah berusahakan saya selama ini juga agak lama. Ayat sebenarnya biasanya saya akan berikan masa untuk mengkajinya karena kita masih belajar semuanya. Kita semua masih belajar dan belajar tidak akan berhentinya. Ayat kauniyah secara pribadi agak lama, sudah bertahun-tahun datang ini, daripada dulu bahkan, biasanya saya akan memberikan peruntukan masa lebih berbanding ayat-ayat yang lain. Bukan ayat lain tidak penting. Ayat hukum makam, kita kena baca. Baca ini, dan itu biasanya kalau hukum makam, kita akan kata, menurut pendapat ini, boleh. Menurut ini, tak boleh. Menurut ini, gini. Dan gini, ya sudah selesai. Biasanya, ya cukup selesai. Tapi asli ini tidak mungkin semenit dua. Apalagi kalau kita ingin mengkaji sendiri, pasti kita merasa memerlukan peruntukan masa yang panjang. Dan asli ini, kalau betul-betul kita kaji, akan menggetarkan hati dia. Wajilat qulubuhum. Saya yakin. Taksyairu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dan summa meremang bulu. Kulit-kulit orang takut Allah pasti akan meremang. Berdiri bulu rumah. Ayat seperti ini yang buat. Karena benar-benar kuasa Allah depan mata kita. Dan boleh kita lihat, boleh kita rasakan, boleh kita uji kebenarannya. Bagaimana mungkin ini ucapan manusia, semulia apapun manusia, tidak mungkin. Itu yang saya ingin harapkan, paling tidak pada diri saya sendiri lah. Ya, saya inginkan diri saya sendiri. Terus terang saya mengaku ayat seperti inilah yang daripada dahulu hingga sekarang saya bisa memberikan peruntukan masa lebih untuk mengkajinya. Untuk mengkajinya. Adapun ayat-ayat yang lain, ya perlu dikaji, perlu dibaca. Tapi biasanya ya mungkin baca beberapa ketika dengan rujukan ini, paham, oh menurut ulama ini begini, oh ayat ini selalu begini, oh ya contohnya ayat wudu, pokoknya. Kan Quran ayat wudu, wajib kita belajar, wajib, penting, mustahab, iya. Sebab kalau wudu tidak sah, solat tidak sah. Ayatnya panjang. Tapi baca saya kalau wudu ini, ayat ini, macam mana maksudnya? Di situ ada kalimat, katalah, famsahu biwujuhikum, baidiakum, famsahu biru'usikum, sapu kepala. Kepala tu macam mana? Ada orang kata sepuk seluruhnya, ada sebagiannya aja. Ya paling-paling baca itu dan anda pilih yang aula mastumunisa, menyentuh perempuan. Itu macam menyentuh ke atau kumpul suami isteri ke atau macam mana?
Ini menyentuh ada syok atau tak syok. Itu biasa ulama bincang lah. Bincang. Ya, pelajari itu. Saya biasanya tak memerlukan sangat masa yang lama untuk mendapatkan kesimpulan yang untuk kita pegang. Tapi ayat-ayat kauniyah, ya bagaimana tidak, ia beragamnya ciptaan. Kebenaran firman Allah tidak mungkin bercanggah, berbeza dengan kebenaran ciptaannya. Saya ulangi. Jika Allah berfirman seperti itu, maka ciptaannya pun pasti seperti itu. Tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Ini yang bagi saya boleh menggetarkan jiwa jika kita hayati. Tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Katalah, Allah katakanlah contoh kecil ya. Allah berfirman, katalah, aku cipta api panas. Katakanlah dalam Quran. Tiba-tiba api seludar jadi sejuk. Tak mungkin. Tidak mungkin. Yaqadul barku yakhtafu absaruhum. Hampir-hampir kilat itu menyambar, membutakan pandangan mata mereka. Itu firman Allah. Adakah realitinya dalam ciptaan? Betulkah kilat itu akan membutakan mata? Sains telah membuktikan. Iya. Kilauan kilat itu boleh membutakan mata sekelip mata. Karena Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, kilat biasanya hanya sekelip mata. Artinya, kalau cahaya kilat, terangnya kilat menerangi bumi, selama setengah hari, ramai orang buta. Tak tahan akan sinar sang. Itu puluhan kali ganda daripada kecerahan sinar matahari. Dan itu sains telah membuktikan. Quran 14 abad yang lalu telah memberitahu itu. Nah, sekarang Allah suruh kita membuktikan melalui alam ciptaannya. Betulkah apa yang Allah firmankan itu sama dengan apa yang diciptakan? Ini bagi saya cabaran yang besar bagi saya orang Islam. Bukan sekarang untuk meningkat keimanan, kita akan bertambah ilmu pengetahuan. Dan ilmu yang berkata ini amat diperlukan bagi kita untuk menjadikan kita menjadi khalifatullah. Ya. Ilmu syariah, halal, haram, hukum, hakam, boleh, tak boleh, dosa, pahala, perintah, larangan, mustahab. Iya, penting. Untuk menjayakan kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Tapi ilmu tentang alam semesta, tentang hujan, tentang lautan, tumbuh-tumbuhan, kemanusiaan, binatang, dan bla bla bla. Hatta dalam Quran, menyembelih binatang pun adalah ketika binatang berdiri, bukan ditumbangkan dahulu baru disembelih. Kalau ikut Quran, binatang adalah berdiri. Itu firman Allah, tapi praktikalnya kita tumbangkan dahulu. Tentu yang paling betul, yang paling apa kata Quran, tapi kita belum praktikkan. Kalau ilmu itu kita kuasai, akan memudahkan kita menjalankan tugas sebagai khalifatullah. Setiap tugas kita kita ini megang dua portfolio. Dia portfolio. Pertama, menjadi hamba kepada Allah. Keduanya menjadi khalifatullah. Nah, untuk menjadi khalifatullah itu ilmu yang wajib kita kuasai, yakni ilmu tentang alam semesta. Dan ini yang diajarkan oleh Allah kepada Adam dahulu ketika Adam masih di surga. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, Allah dah beritahulah para malaikat nak menciptakan makhluk manusia yang akan dijadikan khalifah di bumi. Ringkas kata, selepas makhluk itu cipta, namanya Adam, tinggal di surga. Ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada Adam. Ilmu pertama. Pada Adam. Tempat pembelajarannya di surga. Madrasahnya, sekolahnya, kampusnya, surga. Muridnya, seorang, hanya Adam. Yang mengajarnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu itu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Subhanallah.
Dan Allah telah memberi ilmu mengajar pada al-asma' kullaha. Nah, asma' kullaha itu, Masya Allah, itu istilah yang sangat saintifik itu. Maknanya tidak sesederhana sebagaimana yang orang kebanyakan fahami. Nama-nama benda. Orang nama-nama benda. Tapi asma' kullaha tentu maknanya bukan sesederhana itu. Itu ilmu tentang alam semesta itu. Kenapa itu ilmu pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang akan jadi khalifah, tempatnya di surga, yang baca langsung Allah, bukan melalui malaikat. Ilmu tentang al-asma' kullaha. Ada yang menerjemahkan dalam bahasa kita, yakni attribute of nature. Al-asma' kullaha itu attribute of nature. Orang-orang yang mungkin tak bertuhan dipanggil hukum alam. Sunnatullah lah maksudnya. Sunnatullah. Ya, karena menguasai ilmu ini mustahak bagi orang yang ingin berjaya melaksanakan tugas sebagai khalifatullah. Ya. Untuk menjadi khalifatullah yang berjaya di muka bumi, wasta'marakum fiha, Allah telah menjadikan kita di bumi ini sebagai khalifah yang salah satu tugasnya yakni menjadi orang tenaga yang diberi oleh memakmurkan bumi. Berbagai pembangunan, berbagai perubahan, itu memakmurkan. Jadi makmur bumi yang Allah sediakan berbagai kemudahannya untuk dimanfaatkan. Nah, untuk berjaya itu kita mesti menguasai al-asma' kullaha. Tidak cukup hanya dengan zikir yang kuat, sholat yang rajin, puasa yang rajin, umroh rajin. Tak cukup. Bukan itu tak baik. Baik. Ibadah ritual, baik. Tapi tak cukup, belum cukup. Untuk menjadi khalifah yang berjaya, jika tidak menguasai al-asma' kullaha. Orang tu jujur, amanah, ikhlas, takut dosa, wiridnya panjang, malam qiyamul lail, siangnya puasa, kata Allah. Ha? Memanglah doanya panjang, bahkan nangis-nangis. Tapi al-asma' kullaha tidak menguasainya. Mungkin berjaya kita jadikan khalifah di bumi. Macam mana jadi khalifah di bumi? So itu kedua-duanya kita ini tugas kita belajar kedua-duanya itu. So itu dalam Quran ada ayat yang Allah turunkan, ada ayat yang Allah ciptakan. Ayat yang Allah turunkan, Quran isinya hukum hakam, ilmu syariah, ilmu akidah, ilmu nidat, dan sebagainya. Itu dipelajari wajib hukumnya, fardu ain. Tapi ingat juga ayat-ayat yang diciptakan. Ayat yang diciptakan Allah ciptakan dalam Al-Quran, namanya ayat kauniyah. Ayat diciptakan yakni alam dan semesta yang ada depan kita, tempat di mana kita duduk sekarang ini. Dan itu juga dari dibaca. Satu yang wajib kita baca, kaji, yakni Quran depan kita, baca dengan tajwidnya, baca dengan ini maknanya. Yang kedua, ayat Allah yang kita kena baca, alam semesta. Itu kena baca juga. Dan membacanya bukan dengan AIU, babi bu, bukan. Mengkaji. Ini bagi saya ayat sebenarnya memberikan kita motivasi yang dasar. Jadi zaman sekarang ayat sedang kita pelajari ayat luar biasa. Terdapat 3 aspek penemuan sains moden sebenarnya yang sangat bertepatan dengan tafsiran ayat ini. Yang pertamanya yakni ayat ini cerita tentang fasa pertumbuhan dan tempoh kandungan. Fasa pertumbuhan, embrio dan tempoh kandungan. Fatratul hamli. Dalam ilmu embriologi dan obstetrik, fasa hamilan tidak semuanya sama. Itu jelas sekali. Orang yang masih ilmu embriologi faham sungguh. Fasa kehamilan tidak semuanya sama. Ada yang kurang, dan yang kandungan besar, talid, itu yang kurang. Ada yang lebih, tasdad. Nah, itu merujuk pada janin yang lahir pramatang. Yang kurang itu merujuk pada janin yang lahirnya pramatang. Ya, mungkin atau mengalami keguguran bahkan. Atau perkembangan organ dia, pertumbuhan organnya. Jadi seperti mana ya dalam
plasentanya, cecair ketubannya yang kurang daripada tahap normal. Dan itu diakui oleh pakar-pakar kebidanan. Atau mungkin tasdad yang bertambah, merujuk kepada tempoh kehamilan yang melebihi 9 bulan. 9 bulan. Lebih 9 bulan, apa kamu itu? Perkembangan fizikal janin yang membesar lebih daripada purata biasa. Ya Allah, ada baby lahir, beratnya berapa? 3 kg. Yang dia 4 kg. Yang dia 6 kg. Sangat besar. Dan yang keduanya, ayat memberitahu pada kita tentang sifat genetik janin. Ya, mungkin jan atau tinanya dikandung. Allah beritahu, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh rahim. Ya, satu aja tentang jenis jantina lah. Satu di antaranya. Merujuk pada peringkat persenyawaan. Tapi yang lebih saintifik lagi, bukan hanya jenis jantina, tapi Allah mengetahui tentang peringkat-peringkat persenyawaan konsepsi. Minggu pertama macam mana, minggu kedua macam mana, perubahan daripada nutfah pada alaqah, ada itu sangat-sangat detail sekali. Dan pada masa yang sama mula diciptakan jaringan-jaringan saraf yang sangat halus, organ-organ tubuh yang penting, belum lagi mula diciptakan tentang jiwa dan nafsunya. Itu sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga dalam istilah perubatan, ya, persenyawaan yang ini sebagai konsepsi atau fertilization, ya, al-ikhsab fertilization merupakan proses pencantuman sel pembiakan jantan, sperma, spermatozoa dengan sel pembiakan perempuan, ovum, telur, untuk membentuk satu sel tunggal dipanggil nutfah atau zygote. Itu diketahui dengan tepat oleh Allah SWT. Dan itu yang ma'ya'lam. Allah tahu yang dalam rahim. Ditegaskan, kula syai'in indau bidar. Segala sesuatu Allah ada mikdar, batas, ukuran, kadar tertentu yang tak boleh lebih sikit pun dan tak boleh kurang sikit pun. Ngam-ngam. Ibarat dacin timbangan tak boleh lebih 1 miligram pun dan tak boleh kurang. Sebab kalau tidak nanti tak seimbang. Sehingga dalam sains, biologi dan fizik, kehidupan manusia terikat dengan undang-undang yang sangat ketat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu diakui oleh pakar-pakarnya. Dalam ilmu biologi dan ilmu fisik, kehidupan manusia ini terikat dengan peraturan yang sangat ketat yang Allah telah tetapkan. Tumbuh besaran janin diukur dengan nilai kuantitatif yang spesifik. Iya. Nilai kuantitatif yang sangat spesifik. Kalau makin besar, ini makin ini. Macam mana? Allahu Akbar. Ketika otak berkembang, jantung berkembang, fizikal semua, proses perkembangan ini tidak boleh saling mendahului. Ngam-ngam. Waktunya Allah tetapkan. Ukuran saiz rahim perempuan berkembang secara tepat mengikut minggu kehamilan bagi menampung pembesaran bayi. Rahim perempuan yang mengandung asalnya kecil, makin besar. Dan perkembangannya mengikut saiz. Makin besar, makin besar. Sekarang Anda bayangkan, jika pertumbuhan janin lebih pantas daripada perkembangan keluasan rahim perempuan. Bagaimana sakitnya. Iya. Atau sebaliknya, bagaimana kalau perkembangan saiz rahim perempuan membesar dengan pantas sebab bayinya masih satu mungkin 1 gram umpamanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah satu bukti kauniyah jamaah sekalian. Jamaah boleh mengkaji lebih lanjut. Terus terang, saya ulangi sekali.
sangat tertarik saya dengan ayat-ayat ini dan biasanya akan membutuhkan masa yang lebih untuk mengkajinya. Karena kita tidak pakar dalam hal ini, tapi jangan hanya karena kita tak pakar dalam ilmu ini, kita berkata tak ada alasan bagi kita untuk tidak punya waktu membaca hasil kajian orang. Paling tidak begitu. Bila kita nak buat kajian sendiri tak mampu, ya memang tak mampu. Tapi janganlah kita beralasan, cari alasan, tak ada masa untuk membaca hasil kajian orang. Kalau nak membaca, nak mengkaji hasil kajian orang yang mampu pun kita tak punya waktu, ya tak tahulah. Ayat-ayat sini mungkin telah, ya akhirnya selama hidup kita tak pernah memahaminya. Rajin membacanya, tapi tak pernah memahami misi yang dah disampaikan. Dahlah kita tak mampu mengkaji sendiri, kita pula tak mau atau tak punya waktu untuk mengkaji hasil kajian orang yang mampu. Walaupun saya tak kata hasil kajian mereka ini 100% benar, kebenaran mutlak tidak, boleh jadi nisbi, boleh bercanggah dengan kajian orang lain, boleh jadi apa yang dikatakan benar hari ini, hasil kajian ini dinyatakan benar hari ini, tapi mungkin 10 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, ada penemuan-penemuan yang lebih baru, oh rupanya yang dahulu kurang tepat. Tidak namanya hasil kajian. Nak memutlakan tidak boleh. Tapi nak kata 100% salah juga tidak mungkin. Nak kata 100%. Karena nak memahami apa maksud sebenar firman Allah, itu tentu tidak mudah. Tapi Allah tetap suruh kita coba memahaminya. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu pada aku, kata Allah, ikut kadar kemampuan kamu. Kalau kamu mampu hanya setakat itu, gunakan. Begitu saja. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita, membuka pintu kefahaman bagi kita, sehingga benar-benar Quran bukan hanya sekedar kita baca, karena mungkin masih terlalu banyak ayat-ayat yang kita hanya mampu membacanya, tapi hanya belum mampu memahaminya. Atau minta maaf, mungkin ada ayat Quran yang kita beli masa lebih untuk mengkajinya, bersiri-siri, tapi banyak ayat-ayat langsung kita tidak beri peruntukan. Dan ini bagi saya kurang tepat cara belajar Quran. Mudah-mudahan kita diberi kesadaran, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Al-'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.